Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Multikultural akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasinya. Kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Mbak Kusno, ada Mbak Devi, ada Mbak Ulfa, ada Mas Devi, ada saya sendiri Nadia, dan Mas Akbar. Yang pertama, pendidikan dan perubahan sosial akan dibawakan oleh Mbak Kusno. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam skala yang lebih luas. Pendidikan merupakan pengembangan paradigma intelektual. Dalam paradigma ini, anak didik akan memiliki kesiapan mental dan kemampuan teoretik dalam menjalani kehidupannya dan senantiasa berubah dalam kompleksitas era modern. Berbagai bentuk perubahan yang tengah terjadi dalam proses pendidikan pada awalnya merupakan sebuah bentuk perubahan paradigmatik yang berada pada wilayah konsepsi pemikiran manusia. Ide ini merupakan ruang artikulasi dalam masyarakat melalui persentuhan ide dalam komunikasi antarpersonal yang selanjutnya akan membentuk persepsi baru. Perubahan paradigma ini penting untuk dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi sekarang ini kian kompleks dan berat. Bertahan dengan paradigma lama hanya akan menjadikan lembaga pendidikan semakin ketinggalan dengan dinamika dalam masyarakat. Pendidikan akan tetap eksis manakala mampu menjawab runtutan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan saya, akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pendidikan multikultural akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Baik, terima kasih Mbak Nadia untuk waktunya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilda Hermandes, mengartikan pendidikan multikultural sebagai pengakuan terhadap realitas ekonomi, sosial, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, pendidikan sebagai media transformasi pengetahuan yang mampu memberikan nilai-nilai multikultural dengan cara saling menghormati dan menghargai atas adanya keberagaman, baik dari latar belakang maupun sosio budaya yang melingkupinya. Berikutnya, pendapat dari James Banks menjelaskan pendidikan multikultural merupakan suatu kepercayaan dan penjelasan tentang pengakuan dan penilaian akan keberagaman budaya, struktur pendidikan agar para siswa yang berasal dari stain ras dan kultur yang berbeda, laki-laki maupun perempuan, ataupun siswa yang kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Berikutnya, menurut Ainur Rafiq dalam Sauki, pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan potensi manusia yang menjunjung tinggi penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datangnya, dan berbudaya ataupun sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Berikutnya, menurut Howard, pendidikan multikultural ialah suatu pendidikan yang dapat memberikan kompetensi multikultural dengan cara menerapkan pendidikan multikultural sejak dini agar anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan cara individu bertingkah laku. Jadi, inti dari para tokoh tersebut adalah dapat disimpulkan atau disederhanakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan pola pikir manusia untuk lebih menghargai dan menghormati keberagaman
yang ada melalui pengajaran dan pelatihan agar tumbuh sikap saling toleransi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dari manapun datangnya dan berbudaya apapun. Penerapan pendidikan multikultural dilakukan dengan kesetaraan antara sistem dan kurikulum pendidikan, serta terdapat beberapa program, di antaranya adalah program pembelajaran dan program pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asdar. Untuk yang selanjutnya, konsep pendidikan multikultural akan disampaikan oleh Mbak Ulfa. Baik, selanjutnya adalah konsep pendidikan multikultural. Jika ditelaah, konsep multikultural sebenarnya relatif baru jika dibandingkan dengan konsep pluralitas dan juga keberagaman. Sekitar tahun 1970-an, gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian dilanjut di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Adapun ketiga perbedaan titik tekan dari pluralitas, keragaman, dan multikultural, yaitu jika konsep pluralitas mengandalkan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Kemudian untuk konsep keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda atau heterogen. Kemudian kalau sistem multikulturalisme memberikan penegasan jika dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara bersama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan, baik itu perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Multikulturalisme dapat dijadikan sebagai strategi atau pendekatan yang merajut hubungan antar warga negara, di mana suasana yang demikian penuh konflik sebagai efek samping dari era keterbukaan. Multikulturalisme juga dipakai sebagai perangkat analisa atau perspektif guna memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku bangsa, rasial, golongan, dan agama. Sebagai strategi dari integritas sosial, maka multikulturalisme mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Penerapan multikulturalisme sangatlah menuntut kesadaran diri masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan saling menghormati keberagaman atau keanekaragaman yang ada. Konsekuensi dari peranan negara pada konteks ini hanya memfasilitasi bagi terciptanya toleransi antar etnis, sosial, budaya, dan bukan memainkan peran invensi represif yang dapat menimbulkan resistensi atau radikalisasi kultural. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik, akan lebih mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial yang terjadi belakangan ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Untuk selanjutnya, yaitu pengaplikasian pendidikan multikultural akan disampaikan oleh Mas Devi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Pengaplikasian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangat bermanfaat untuk membangun kohesivitas, soliditas, dan intimitas di antara keragaman etnis, ras, agama, budaya, dan kebutuhan antar manusia. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan Nasional berupaya menanamkan sikap pada peserta didik untuk menghargai budaya, agama, dan keyakinan lain.
Di dalam penerapannya, pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada beberapa prinsip, antara lain yang pertama, pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Yang kedua, pendidikan multikultural harus berdasarkan asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda. Dan yang keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kultur sekolah. Di dalam dunia pendidikan, awalnya kultur suatu bangsa yang dianggap sebagai faktor dalam menentukan kualitas sekolah. Namun, dengan berbagai penelitian menemukan bahwa kultur bangsa tidak terlalu berpengaruh besar terhadap prestasi pendidikan. Sehingga eh, se- sehingga para peneliti pendidikan lebih memfokuskan pada kultur sekolah sebagai salah satu faktor untuk menentukan kualitas sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan kultur sekolah yang kondusif bagi pembelajaran multikultural adalah yang pertama menumbuhkan rasa bangga dengan identitas pelajar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, menjamin komunikasi yang efektif di antara warga sekolah. Yang ketiga, sosialisasikan visi dan misi sekolah dengan berbagai media yang mudah dipahami siswa. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan di luar sekolah yang mengarah pada kerjasama dan kebersamaan antara siswa dan guru. Yang kedua, manajemen sekolah. Sekolah yang hendak mewujudkan tujuan, kesempatan, dan kesetaraan dalam belajar, bagaimana fokus pendidikan multikultural, sekolah tersebut harus dikelola dengan kepemimpinan yang kuat. Peserta didik yang memiliki keberuntungan karena perbedaan kultur dan tingkat sosial ekonomi orang tua, berikan pengertian untuk saling memahami, saling membantu, dan saling peduli kepada teman-temannya yang kurang beruntung. Sekolah hendaknya memberikan kesempatan dan kegiatan yang memungkinkan siswa dalam mempunyai life skill yang mengarah pada dikuasainya keterampilan tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya. Yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berpegang pada prinsip multikultural didasarkan pada pedagogik transformatif, yaitu mengungkapkan kebebasan dan keterbatasan manusia sekaligus mengakui dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pedagogik transformatif ini lebih menekankan pada kerjasama, toleransi, saling menghormati, dan kesuksesan bersama, bukan pada persaingan dan kemenangan individual. Hal ini menuntut guru untuk lebih peka terhadap perbedaan latar belakang dari peserta didiknya, sehingga bisa mengintegrasikan materi sesuai konteks budaya dan konstruksi pengetahuan siswa yang beragam tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, secara umum, masyarakat yang multikultural itu rentan terhadap konflik terutama yang bersangkutan dengan hak minoritas. Oleh karena itu, biasanya pemerintah berupaya mengatasi masalah masyarakat multikultural ini dengan beberapa kebijakan. Yang pertama, mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat.
Kedua, pemerintah harus peduli pada kelompok-kelompok yang rentan akan diskriminasi, terutama pada kelompok-kelompok yang minoritas. Nah, cara masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang multikultural antara lain, yang pertama, mendukung kebijakan dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kedua, sikap dan tindakan harus sabar dan beragam. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian, nilai-nilai multikulturalisme yang harus diajarkan di sekolah akan dibawakan oleh Mbak Devi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai multikulturalisme yang harus diajarkan di sekolah. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu bentuk nilai yang hubungannya dengan manusia, berarti adanya perilaku yang tidak menipu, tidak berperilaku curang, dan tidak mencuri. Hal ini juga merupakan salah satu hal dalam menghormati orang lain. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan bentuk refleksi dari sikap menghormati, sebuah sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras, etnis, dan lain sebagainya. Toleransi juga merupakan hal yang dapat membuat dunia itu setara dari berbagai bentuk perbedaan. Yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini merupakan nilai yang dapat menjadikan kita lebih menghormati diri kita sendiri. Misalnya, seseorang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri, baik dari secara fisik maupun moral. Yang keempat adalah disiplin diri. Disiplin diri ini membentuk seseorang untuk tidak mengikuti ke hal-hal yang negatif, misalnya perendahan diri atau perusakan diri. Disiplin ini juga untuk mengejar hal-hal yang positif pada diri kita sendiri, sehingga memotivasi kita untuk mengembangkan keterampilan yang kita punya. Yang kelima adalah tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini memberikan bimbingan untuk berbuat kebaikan dengan hati nurani. Hal ini juga membantu seseorang untuk menyelesaikan tanggung jawab terhadap etika yang berlaku. Yang keenam adalah sikap peduli sesama. Sikap peduli sesama ini dapat diartikan sebagai berkorban. Sikap ini dapat membantu untuk tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga kita dapat merasakannya. Yang ketujuh adalah keberanian. Keberanian ini merupakan sikap membantu seseorang untuk menghormati diri sendiri agar dapat bertahan dalam berbagai tekanan. Sikap ini juga membentuk manusia untuk menghormati hak-hak orang lain ketika orang lain ini mengalami sebuah kesusahan atau tekanan. Yang kedelapan adalah demokrasi. Demokrasi ini pada gilirannya merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang terbaik dalam menjamin keamanan dan hak asasi masing-masing individu, dan juga mengangkat makna dari kesejahteraan umum. Kemudian ada juga sikap saling bekerja sama. Sikap saling bekerja sama ini mengenal bahwa kita itu tidak dapat hidup sendiri di dunia. Jadi kita harus bekerja sama dalam meraih tujuan yang pada dasarnya sama dengan upaya pertahanan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nadia. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.